Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian bedah artikel dengan tema bekal untuk umat Islam menghadapi demokrasi. Terakhir masih kita membahas bagian C tentang polemik demokrasi. Dan di dalam poin C ini kita sudah membahas bagian pertama tentang hukum sistem demokrasi. Kemudian kita juga sudah membahas hukum menduduki jabatan di dalam kursi parlemen melalui demokrasi. Kemudian yang ketiga, pembahasan terakhir di pertemuan sebelumnya, yaitu hukum mencalonkan diri dan memberikan suara dalam pemilu. Bagi para pemirsa Akhyar TV yang baru mengikuti kajian ini, silakan bisa menyimak siaran kajian pembahasan-pembahasan sebelumnya di channel YouTube Akhyar TV. Dan di kajian bedah artikel ini sudah tersedia artikel yang akan menjadi panduan selama kajian, sehingga pemirsa bisa menyimak kajian dengan memiliki panduan materinya. Pada pembahasan selanjutnya kita masuk kepada bagian keempat tentang hukum memilih orang atau partai yang menolak syariat Islam. Sekarang bagiannya adalah bagian lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang hukum memberikan suara atau hukum mencalonkan diri, maka di sini kita akan diajarkan oleh Islam tentang bagaimana ketika kita dihadapkan dengan kandidat yang kepribadian atau partainya sudah nampak mereka menolak syariat Islam. Tentang pembahasan ini pernah disampaikan juga pertanyaan semisal dan semakna dengan pertanyaan tersebut tentang hukum memilih orang atau partai yang menolak syariat Islam. Pertanyaan ini sampai kepada Lajnah Daimah Al-Ifta, dan mereka ini adalah kumpulan dari para ulama di Timur Tengah. Dan ketika ditanyakan tentang perihal tersebut, Lajnah Daimah menjawab, bagi seorang muslim yang tinggal di negara yang tidak melaksanakan syariat Islam, yang atau mayoritas non muslim, maka hendaknya berusaha sekuat tenaga dan semampu mereka untuk berhukum terhadap syariat Islam, bekerja sama dan tolong-menolong untuk membantu partai yang diketahui bahwa ia akan menerapkan syariat Islam. Adapun membantu orang yang menyerukan untuk tidak berhukum kepada syariat Islam, maka hal tersebut tidak boleh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, dan hendaklah kalian memutuskan perkara di antara mereka menurut sesuatu yang diturunkan Allah, dan jangan kalian mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan kalian terhadap sebagian sesuatu yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Atau hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Quran Surah Al-Maidah ayat 49 hingga 50. Maka berdasarkan penjelasan awal dari Lajnah Daimah tentang hukum memilih orang atau partai yang menolak syariat Islam, maka di sini kasusnya
ketika kita berdomisili atau berada di suatu tempat, daerah, negara yang mayoritas mereka menolak syariat Islam. Ya, ini bisa mencakup mereka yang non-muslim atau yang mereka mungkin tampilan mereka muslim, KTP-nya muslim atau beragama Islam, tapi memang dalam hati mereka tidak ada ketertarikan dalam Islam. Ya, seperti yang terjadi di sekitar kita, mungkin banyaknya masyarakat yang mungkin masih awam terhadap syariat Islam, sehingga mereka tidak menghidupkan syariat Islam dalam kehidupannya. Bahkan mereka cenderung sudah terbiasa melihat sesuatu yang menyelisih syariat Islam, sehingga sesuatu yang menyelisihi syariat Islam dianggap sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam dianggap salah. Kasus keadaan kita yang berada dalam tempat-tempat semisal ini, maka kata Lajnah Daimah atau para ulama menjelaskan, sehendaknya kita yang dalam posisi seperti itu berusaha untuk tetap menjalankan syariat Allah. Dengan mungkin salah satu sebabnya kita juga bisa mendukung kepribadian kandidat atau partainya yang mereka dalam mungkin kampanyenya, atau mungkin kita pernah dengar dari orang-orang terdekat mereka bahwa mereka loyal terhadap Islam. Mereka akan berjuang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menganut agama masing-masing misalkan. Apalagi di situ terang-terangan disampaikan bahwa umat Islam akan aman, akan dibebaskan untuk beribadah dan berdakwah. Kalau demikian, meskipun status agama kandidat atau mayoritas anggota partainya adalah bukan beragama Islam, tapi ketika mereka tidak menolak syariat Islam, maka boleh kita dukung, boleh kita support, boleh kita berikan suara mereka untuk mereka. Karena sebaliknya, meskipun kandidat ataupun partainya basic mereka, kepribadian mereka tampaknya muslim, tapi mereka memiliki pemikiran yang menolak syariat Islam karena mungkin adanya pemahaman yang menyimpang, atau mungkin keislamannya hanya sebagai topeng untuk mereka mengelabui umat Islam. Pada ujung-ujungnya target mereka masuk kepada parlemen, kepada pemerintahan untuk menolak syariat Islam, untuk merubah syariat Islam, bahkan menghalangi umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh kita pilih, meskipun kandidat tersebut atau partai tersebut basicnya seorang muslim. Jadi poin pembahasan di sini bukan soal non-muslim atau muslim, tapi permasalahannya dalam mereka membiarkan syariat Islam tegak dalam negara tersebut ataukah akan dihilangkan. Karena dengan prinsip menolak syariat Islam itu maksudnya adalah meniadakan Islam dalam negara tersebut. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara di antara mereka menurut sesuatu yang diturunkan Allah, dan janganlah kalian mengikuti keinginan mereka, meskipun mereka memiliki suatu kedudukan yang menuntut kita untuk melanggar syariat Allah. Meninggalkan syariat Allah jangan diikuti, karena yang kita ikuti adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti kajian ini, setidaknya akan bisa menyambung pemahaman sebelumnya tentang hukum sistem demokrasi dan hingga pembahasan ini. Kita lanjutkan. Lajnah Imam menjawab, maka sebab itu ketika Allah menjelaskan kekufuran orang-orang yang tidak berhukum terhadap syariat Islam, Allah pun memperingatkan agar umat Islam tidak membantu mereka dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Lalu Allah perintahkan orang-orang beriman untuk tetap bertakwa kepada Allah. Konsekuensi dari seorang kandidat ataupun partai yang mereka terang-terangan menolak syariat Islam, mereka tidak mendukung syariat Islam, maka konsekuensinya kita tidak boleh memberikan suara kita untuk mereka. Kita tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh. Karena beradanya mereka dalam posisi kepemerintahan
akan mengganggu syariat Islam tegak di negara tersebut, akan menghalangi dakwah Islam, terhalangi dari umat yang ada di negara yang sedang kita berada di dalamnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan pemimpin kalian itu orang-orang yang membuat agama kalian menjadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir musyrik. Maksudnya orang kafir ini adalah orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 57. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah jilid 1 halaman 373. Ini adalah kunci terakhir dari pembahasan ini, bahwa maksud dari pembahasan ini karena Allah Azza wa Jalla melarang. Setelah Allah menyuruh untuk orang beriman, Allah mengatakan, jangan kalian menjadikan pemimpin kalian itu orang-orang yang membuat agama kalian, yaitu Islam, menjadi bahan ejekan, bahan guyonan, bahan ledekan, bahan permainan. Kita sering dengar semua hal yang buruk dikaitkan dengan Islam. Seperti halnya terorisme dikaitkan dengan Islam. Ya, tampilan laki-laki yang berjanggut seperti kambing. Ya. Muslimah yang mereka menggunakan hijab syar'i hingga gamisnya nempel kepada tanah atau mungkin sampai ya melebihi kakinya, dikatakan orang jalan seperti sedang menyapu jalan misalkan. Atau dengan tindak kriminal lainnya atau tindakan keburukan lainnya pasti dikait dengan Islam. Bahkan adanya bom bunuh diri disebabkan adanya pelajaran akidah dalam suatu pendidikan. Ini salah. Kita juga tidak bisa menuntut mereka untuk bisa merubah pemikirannya. Tapi setidaknya stop. Sekarang kita terapkan konsep politik dalam Islam. Pembahasan ini kita diajarkan bahwa ketika melihat sosok yang akan menjabat kedudukan apapun, basicnya apapun, karakternya bagaimanapun, tapi ketika mereka mendukung, membebaskan Islam untuk tersebar tegak di dalam negeri kita, maka mereka layak kita berikan suara, layak kita dukung. Meskipun mereka mungkin bukan seorang muslim. Sebaliknya ketika seorang muslim tapi mereka memiliki pemikiran yang sesat, penyimpangan dalam akidahnya, penyimpangan dalam kepribadiannya, mungkin termasuk penyimpangan dalam prinsip hidupnya, sehingga mereka punya tujuan untuk menolak Islam, melarang umat Islam untuk beribadah kepada Allah, maka tidak patut untuk kita berikan suara, tidak patut untuk kita dukung. Meskipun mereka statusnya seorang muslim. Semoga pembahasan tersebut bisa dipahami agar kita tidak salah paham. Karena pembahasan seperti ini cukup sensitif, sehingga saya sarankan untuk para pemirsa Akhyar TV untuk benar-benar perhatian terhadap setiap kajian yang didengar, agar setidaknya kalaupun tidak paham jangan sampai salah paham. Ya, karena kalau kita menuntut ilmu ada 3 kemungkinan. Kalau kita paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, kita ulangi kembali pembahasannya. Kalau misalnya ada siarannya, kita ulangi kembali, kita putar kembali. Kalau kita salah paham, ya sebaiknya kita harus benar-benar lebih serius belajar agar kita menuntut ilmu, kehidupan kita mulai tertata dengan ilmu. Bismillah. Selanjutnya, pembahasan kelima, yaitu hukum pilpres, pilkada, dan pileg. Kenapa saya rincikan pembahasan ini? Karena 3 jenis pemilihan. Pemilihan presiden atau pilpres, pemilihan kepala daerah atau pilkada, seperti gubernur, bupati, wali kota,
mungkin termasuk di dalamnya adalah kepala desa. Lalu yang ketiga, pileg, pemilihan legislatif seperti DPR, DPRD, MPR, anggota legislatif lainnya. Ketiga sistem pemilihan ini memiliki hukum yang berbeda. Ini makanya nikmatnya kita belajar akan membuka pikiran kita yang awalnya salah menjadi benar, yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak tadinya kita merasa bingung menjadi yakin. Dalam pembahasan ini Fadilatul Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Rahidi hafizahullah pernah mendapatkan pertanyaan yang semisal ini juga, berkenaan dengan hukum ikut serta dalam pemilu. Lalu beliau hafizahullah menjawab, kata beliau, tentunya dalam permasalahan pemilu ini ada hal yang harus kita pahami berdasarkan sesuatu yang sudah kita yakini, bahwa pemilu itu tidak termasuk cara yang sesuai syariat Islam. Maksudnya menyelisihi syariat Islam. Karena maksud dari pemilu itu kembali kepada prinsip hukum dari rakyat untuk rakyat. Dan hal ini secara hukum asal bukan merupakan cara yang sesuai syariat Islam. Namun jika manusia dihadapkan pada kenyataan pemilu yang menerapkan sistem dari rakyat untuk rakyat, ketika dihadapkan semacam ini, kata beliau, dan ini benar-benar ada serta nyata, apakah kita boleh ikut atau tidak dalam sistem tersebut. Ini luar biasa. Maka yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Rahili, beliau menjelaskan selanjutnya, maka yang aku yakini dalam permasalahan ini, bahwa pemilu tasri'iyah atau pemilu yang dilakukan untuk memilih anggota badan legislatif yang mereka bertugas menyusun syariat atau hukum, maka tidak boleh ikut serta di dalamnya secara mutlak. Tidak boleh ikut secara keseluruhan, baik untuk DPR, DPRD, MPR ataupun bagian legislatif lainnya. Karena pemilihan dalam pembuatan syariat atau hukum itu maknanya kita mewakilkan kepada anggota badan legislatif agar mereka membuat syariat atau undang-undang. Tidak boleh seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membuat syariat, karena membuat syariat itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, untuk pileg, pemilihan legislatif yang tujuannya kita memilih orang-orang yang bisa mewakilkan keinginan kita, yang dengan istilah DPR, DPRD, MPR gitu kan, yang mereka tuh tugasnya adalah untuk membuat peraturan, membuat hukum-hukum dalam negara. Maka kalau untuk pileg, untuk memilih anggota legislatif yang tujuan mereka tugasnya adalah membuat peraturan hukum untuk rakyat, maka kata beliau tidak boleh ikut serta memberikan suara memilih mereka, memilih anggota-anggota legislatif, tidak boleh. Kenapa tujuannya? Karena tujuan mereka yang salah. Karena dengan adanya mereka akan tugaskan untuk membuat peraturan, hukum untuk rakyat. Sedangkan hak untuk membuat hukum, membuat peraturan untuk manusia itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjelaskan hukum-hukum untuk manusia dari mana? Al-Qur'an yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Anggapnya mudahnya begini. Orang-orang legislatif adalah orang-orang yang membuat peraturan baru, membuat syariat baru, membuat hukum baru untuk manusia selain dari hukum atau peraturan yang telah dibuat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir Allah kan menjelaskan tentang agama saja. Tidak. Allah melalui Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua perihal kehidupan manusia, dari yang hal kecil, hal sedang, hal yang besar. Coba sekarang kita berpikir, masalah apa yang ada di dunia ini yang tidak ada solusi dalam Islam? Tidak ada. Semuanya sudah dibahas, semuanya sudah diberikan solusinya. Ada yang berkaitan dengan kaidah dalil umum ataupun
khusus. Maka sebab itu di sini saya mengingatkan kembali untuk bagian pemilihan legislatif, maka kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau menyatakan tidak boleh ikut serta memilih anggota legislatif. Ingat, legislatif bukan pilpres, bukan pilkada. Beda lagi nanti pembahasannya. Pokoknya kalau berkaitan memilih orang yang akan membuat peraturan hukum untuk manusia, untuk rakyat yang ada dalam legislatif, maka tidak boleh. Karena hak untuk membuat peraturan hukum adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak orang lain. Bukan apalagi orang yang semacam kita yang tidak tahu apa-apa tentang hukum manusia. Atau dengan istilah pemilu tasyri'iyah. Selanjutnya, ada pemilihan tanfidiyah, seperti pemilihan pemimpin sebuah negara atau yang semisalnya. Itu termasuk permasalahan maslahat dan mafsadat, kebaikan dan keburukan untuk rakyat. Jika tampak adanya maslahat dalam memberikan suara atau adanya mafsadat jika tidak memberikan suara, maka ketika itu aku berpendapat bolehnya ikut serta memberikan suara di dalam pemilu tersebut. Sekarang kita masuk pembahasan hukum pilpres, pemilihan presiden. Kata beliau, pilpres itu maksudnya adalah dengan istilahnya pemilihan tanfidiyah, memilih seorang yang akan dijadikan pemimpin untuk sebuah negara atau semisalnya, baik itu ada yang menyebutnya negara, negeri, ataupun mungkin suatu daerah yang besar yang di situ perlu adanya pemimpin. Maka kalau berkaitan pemilihan tanfidiyah atau pemilihan pemimpin seperti presiden, itu ada kaitannya dengan maslahat, kebaikan, dan mafsadat, keburukan untuk rakyat. Maka kata beliau, jika tampak adanya maslahat, kebaikan, kemanfaatan untuk masyarakat, maka memberikan suara pada saat itu dibolehkan. Jika tidak adanya maslahat atau adanya mafsadat, kerusakan atau keburukan yang akan didapatkan oleh rakyat ketika memberikan suara, maka tidak boleh memberikan suara pada saat itu. Terkait dengan pembahasan sebelumnya, jika memang kandidat tersebut atau partainya mendukung syariat Islam, kita boleh memilih kandidat yang akan menjadi pemimpin negeri kita dari partai tersebut. Jadi, tapi ketika kandidat tersebut menolak syariat Islam, tidak loyal terhadap Islam, maka kita tidak boleh mendukung kandidat tersebut untuk menjadi pemimpin negeri kita. Sekali lagi, pilpres tidak mutlak haram, tidak mutlak halal, tidak mutlak boleh diikuti, tidak mutlak tidak boleh diikuti. Ada ketentuannya. Jika memang ada maslahat, kalau saya tidak memberikan suara untuk kandidat yang pro atau loyal terhadap Islam, nanti kemungkinan yang akan jadi kandidat yang tidak loyal terhadap Islam. Maka pada saat itu kita memberikan suara untuk kandidat yang loyal terhadap Islam, yang dia membebaskan syariat Islam untuk berkembang di negeri ini, maka itu diharuskan untuk mengantisipasi, ya, jangan sampai yang pemimpin atau kandidat yang tidak suka dengan Islam ini agar tidak jadi pemimpin, agar tidak terpilih, agar suaranya sedikit, gitu. Tapi ketika memang semua kandidat itu loyal terhadap Islam, memang mereka suka dan cinta membebaskan syariat Islam untuk berkembang di negeri kita, maka pada saat itu kita tidak memilih pun tidak mengapa. Jadi ketika ada orang yang tidak mencoblos, tidak memberikan suara, maka jangan disalahkan. Karena mungkin mereka sudah paham tentang fikih ini. Yang salah adalah ketika tidak paham, kita asal coblos. Mau pemilihan legislatif, mau pemilihan pilkada, atau pilpres, kita ikuti. Tidak demikian, saudaraku. Ya, seperti terjadi pada tahun yang lalu. Tahun berapa ya? Pemilihan sebelumnya, waktu itu. Pemilihan periode presiden waktu itu kan pemilihan serentak tuh. Saya sampaikan,
Kan di situ kita akan diberikan kertas banyak tuh. Ada kandidat untuk pilpres, untuk pilkada, dan ada juga untuk pileg. Maka kosongkan, biarkan lembaran kandidat pileg, tapi coblos untuk pilpres. Pilih salah satu kandidat yang memang ada maslahat untuk kita dan umat Islam. Tapi jika tidak ada maslahatnya, ya sudah, nggak usah dipilih. Atau mungkin antara maslahatnya lebih banyak, mafsadatnya lebih sedikit, kita coblos. Ya. Sekali lagi, pilpres pun tidak mutlak harus kita memilih, dan tidak juga mutlak kita harus tidak memilih. Selanjutnya, misalnya kata beliau, ini permisalan yang beliau sampaikan. Ini menguatkan penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan. Misalnya kata beliau, kita memiliki dua calon kandidat pemimpin untuk suatu kedudukan. Entah kedua calon tersebut sama-sama kafir atau sama-sama muslim. Akan tetapi salah satunya mengancam keberadaan dakwah salafiyah. Dia mengancam akan menutup masjid-masjid, radio-radio dakwah, dan seterusnya. Sedangkan kandidat yang lain sebagaimana dikatakan oleh orang-orang, dia itu demokratis. Maksudnya adalah dia akan memberikan kebebasan kepada manusia sesuai pilihannya. Dan pada kondisi semacam ini, jika kandidat pertama menang, akan menyebabkan kerusakan pada dakwah Islam. Dalam hal ini aku berpendapat boleh memilih orang yang paling sedikit dampak kerusakannya terhadap umat Islam dan dakwah. Begitupun contoh-contoh kondisi yang semisalnya. Adapun jika maslahat dan mafsadah tidak tampak, kita masih bingung. Ini yang kandidat ini bagaimana kepribadiannya, apakah mereka loyal atau tidak terhadap Islam, begitupun kandidat yang lainnya. Aku berpendapat tidak boleh ikut memilih. Jika dengan pemilu tidak tampak adanya maslahat, dan dengan meninggalkan memilih tidak tampak adanya mafsadat, maka aku berpendapat bahwa ikut serta dalam pemilihan adalah tidak boleh. Ini adalah pendapat bijak dari Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhili hafizahullah, yang kita bisa lihat dalam mungkin salah satu siaran kajian di YouTube. Sebagai penutup, saya sampaikan, wahai saudaraku, terkait pemilihan yang akan berlangsung setiap tahun karena memang bagian sistem negeri kita adalah dari pemilu, maka kita hanya bisa bersabar dan berdoa kepada Allah bahwa semoga Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang mereka memiliki kriteria layaknya seorang pemimpin. Semoga kriteria yang ada dalam pemimpin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pun berikan karunia-Nya kepada manusia di antara kita, sehingga kita bisa dipimpin oleh orang-orang yang mengerti syariat Islam, yang mengerti hak-hak rakyat, dan mengerti kewajiban-kewajiban pemimpin. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya di pembahasan bagian atau poin D tentang kerusakan demokrasi. Setelah kita tahu hal-hal yang terjadi dalam demokrasi, kita akan jelaskan tentang kerusakan-kerusakannya agar semakin lengkap pemahaman kita terhadap hal terkait demokrasi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.